Kalau dugaan kami, kenapa Sandra Dewi dipanggil kembali oleh Kejaksaan Agung? Tentu untuk mencocokkan segala hal yang diketahui oleh dia, yang diingkari mungkin oleh dia, atau yang dijawab ya oleh dia, tetapi datanya mungkin berbeda dengan yang dimiliki oleh penyidik. Dengan 10 jam penyidikan, dugaan kami mengarah ke posisi tidak baik kondisi Sandra Dewi ini. Dugaan kami, posisi tidak baik itu mungkin perspektifnya beda-beda, persepsinya beda-beda, mangga, silakan gitu. Tetapi ini menjadi pelajaran bahwa jangan berbohong kepada penyidik gitu. Ini pelajaran. Tidak baik kalau instrumen negara, penyidik hukum, aparat hukum kita kelabui, kita hadapi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak penting gitu ya. Artinya kalau dipanggil aparat hukum udah ngomong yang terbuka, jujur saja gitu. Ini dugaan kami, begitu dia. Makanya bisa jadi adalah ada hal-hal yang buruk pasca pemeriksaan sebelumnya. Jadi mungkin aparat penyidik juga sudah melihat ini tidak baik, maka mereka harus membenahi itu, membenahi yang tidak baik yang kita lihat yang ditampilkan selama ini oleh pihak Sandra Dewi. Harapan kita penyidik mempunyai kemampuan untuk membenahi itu, untuk meluruskan hal itu, untuk menarik siapa yang harus bertanggung jawab melakukan kejahatan apa gitu. Harapan kita itu bisa. Kita perhatikan bahwa kemampuan penyidik itu dengan rentang waktu yang hampir sebulan, tentu mereka sudah menumpuk banyak informasi, banyak bukti yang bisa mungkin lebih memberatkan atau lebih menajamkan atau lebih memfokuskan penyidikan terhadap Sandra Dewi. Memang hari ini sampai tadi dia adalah saksi, tetapi bukan tidak mungkin dengan durasi dan tingkat pemeriksaan itu seperti tadi, ya ada kondisi mungkin yang tidak baik berikutnya mungkin. Nah harapan kita juga penyidik mampu untuk menyidik itu dengan pola-pola yang makin cerdas, makin kuat, adekuat supaya tidak bisa diingkari atau dibantah nantinya begitu. Nah, memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung. Maju terus. Wajar publik menganggap itu lama, tetapi sebaiknya Kejaksaan Agung menyebut sekian hari untuk meriksa ini, sekian hari meriksa ini, sekian hari meriksa ini, mengakumulasi, kemudian dan lain-lain. Kami pikir tinggal bagaimana Kejaksaan Agung menyajikan kepada publik mengapa mereka agak lama, itu saja. Supaya persepsinya bisa jadi menyatu. Kalau kan sudah kita prediksi dari awal bahwa operator dari semua ini adalah cenderung Harvey Muiz, tapi bos di atasnya ada, nggak bisa mungkir yang namanya RBS, nggak bisa mungkir. Jadi yang kita takutkan adalah ketika mereka mengingkari, meniadakan, timbul tingkat ketajaman atau ketersinggungan penyidik. Nah saran kita jangan ngibul kepada penyidik. Kita dengar bahwa RBS waktu disidik itu kooperatif dan lain. Iya, kita dengar itu. Kita tahu itu karena kita dapat informasi. Tetapi penyidik Kejaksaan Agung tentu tidak mau menyia-nyiakan momentum, peluang dan atau bukti jika udah menyangkut orang lain gitu. Semoga dengan kondisi sekarang data yang makin banyak, meningkat, padat dan tentu adekuat, Kejaksaan Agung mampu untuk menjerat orang baru yang menjadi tersangka. Harapan kami di situ. Apalagi beberapa tokoh, figur-figur publik, kekuatan politik, lalu netizen plus 62 sudah mendukung. Bahkan kita tahu bahwa aparat Kejaksaan Agung, tokoh-tokoh politik dan orang-orang yang mempunyai kekuatan moral dan politik serta penguasa mendukung Kejaksaan Agung kok. Gitu loh Pak Jaksa Agung muda, Pak Jaksa Agung, mari maju, jalankan terus, tangkap yang jahat. Nah kalau tadi kita sebut tadi, ya data yang sudah dilakukan penelusuran, nyaris 75% kapal sedot yang ada di Bangka Belitung itu terkonsolidasi, teraliri oleh dana-dana Harvey Muiz.
nyaris. Nah, tinggal bagaimana memang kita lihat ada sekarang disparitas gitu ya. Ketika aparat Kejaksaan Agung berhasil menindaklanjuti ada dugaan tindak pidana korupsi dalam iup pertambangan PT Timah Tbk, tapi aparat penyidik di Polres di sana di Bangka Belitung sepertinya tidak selaras dengan tindakan penyidikan Kejaksaan Agung. Padahal kalau ini dilakukan berbarengan, saling berkolaborasi, maka tersangka makin banyak, tingkat kecenderungan pengembalian kerugian negara itu makin besar. Jadi saran kita, Pak Jaksa Agung segera kontak Pak Kapolri supaya ini disatukan saja, mending Kejaksaan Agung yang meriksa gitu loh. Kita patut mencurigai karena apa? Jangankan aparat sekarang di Polres, aparat Kejaksaan Tinggi di Bangka Belitung saja udah kita lihat kok. Kenapa harus Kejaksaan Agung yang meriksa kalau memang mereka juga setaraf dengan atau sepaham dengan Kejaksaan Agung begitu. Padahal kalau kita perhatikan Bangka Belitung cukup Kejaksaan Tinggi, tetapi kenapa Kejaksaan Agung? Karena memang monitoring dan keinginan untuk mengungkap kejahatan itu ada di tingkat Kejaksaan Agung, begitu dia. Jadi udah kita perhatikan bahwa masukan-masukan yang disampaikan oleh netizen, publik kepada Kejaksaan Agung ternyata itu diteruskan. Mereka lakoni, mereka berikan hati atau ruang atas peran serta publik. Dan ternyata juga mulai ditetapkan tersangka pada pejabat-pejabat dan ex-pejabat Dinas SDM di Bangka Belitung. Malah kemarin sudah meningkat ke Kementerian SDM. Apa-apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah langkah-langkah yang jitu, tepat, terarah, terstruktur. Memang akhirnya membutuhkan energi yang besar termasuk waktu yang panjang. Tapi kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita tetap untuk memberi hati, memberikan dukungan, peluang dan mengawasi bersama-sama. Harapan kami orang-orang jahat di sini bisa ditangkap oleh pihak kejaksaan. Kalaupun pihak Sandra Dewi mengatakan ada perjanjian pranikah, ketika dia bisa buktikan, maka seharusnya tidak selama tadi waktunya. Yang mungkin terjadi adalah dia tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah akta yang sesungguhnya atau yang berkekuatan hukum, bukan sebatas hanya akta di bawah tangan. Jadi kalau menurut kami apa yang dilakukan oleh pernyataan Sandra Dewi sebelumnya sebenarnya merugikan dia kemudian. Jadi untuk itu kami sarankan orang-orang yang dipanggil menjadi saksi, terlebih tersangka, jujur saja gitu. Gak usah berkelit dan berbelit-belit, gak usah berbohong. Nanti penyidik itu akan lebih banyak mengeksplor, akan banyak meneliti, akan banyak mendalami, akan ketemu bohongnya. Jadi saran kita jangan berbohong gitu. Nah ini juga kita lihat apa kan nggak mungkin pengacaranya mengatakan A kalau prinsipal atau kuasa pemberi kuasanya tidak menyatakan A atau tidak merestuinya. Yang kami takutkan adalah ada pernyataan yang keliru dari si pemberi kuasa sehingga penerima kuasa menyatakan berbeda. Ini yang kita lihat. Jadi apa yang sudah dipublikasikan oleh keluarga Sandra Dewi beberapa tahun sebelumnya hari ini diingkari, sehingga membuat publik bertanya-tanya yang benar yang mana gitu. Yang kita takutkan adalah publik juga mempunyai bukti-bukti IP dan sudah men-screenshot semuanya. Jadi sayang untuk menyatakan yang tidak baik atau tidak benar. Semoga ke depan ini menjadi pelajaran terhadap tersangka dan atau keluarganya untuk tidak berbohong. Gitu dia. Jadi gini dia kurang lebih. Memang Sandra Dewi terkoneksi dengan suaminya atau karena suaminya atau karena perkawinan. Tetapi bisa jadi Helena Lim dibuat menjadi penguat atau pembanding atau melemahkan keterangan-keterangan yang akan disajikan oleh Sandra Dewi. Atau ada bisa jadi pemeriksaan yang berbeda terhadap Helena Lim. Tapi menurut hitungan kami, kejadian tadi adalah pemeriksaan utama terhadap Sandra Dewi. Dan pemeriksaan itu kami lihat karena penyidik ragu atas keterangan sebelum-sebelumnya, maka saksi dipanggil berulang-ulang. Jadi kayaknya ini penyidik Kejaksaan Agung ini ragu terhadap keterangan Sandra Dewi yang sebelum-sebelumnya dan atau publikasi yang dilakukan Sandra Dewi beberapa hari sebelum dipanggil ini. Kalau nggak salah ini yang ketiga ya, kedua ya. Kalau yang kedua ini kami lihat sepertinya Sandra Dewi sudah memikirkan dengan bijaksana, tidak bersikap ngeremehin, tidak excited gitu ya. Dia lebih menjaga pada kondisi cool, menjaga rasa sopan, berpakaian yang tidak menor, berpakaian yang warnanya menimbulkan rasa simpati.
Itu lebih dilakukan pada diam itu adalah emas. Sepertinya dia menggunakan metode itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.